Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Kelam. Film ini tayang pada tahun 2019. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus alur cerita filmnya. Di awal cerita, perempuan bernama Nina bermimpi melihat seorang anak perempuan yang tertabrak mobil truk. Setelah bangun dari tidurnya, ia mendapatkan kabar dari Biyoyo yang merupakan pembantu di rumah ibunya dan mengatakan kalau ibu Nina sedang sakit parah. Nina pun mengajak anaknya yang bernama Sasa untuk pergi ke rumah ibunya. Sampai di rumah, ibunya Nina bertemu dengan adiknya yang bernama Neni. Nina dulu pernah ada konflik dengan ibunya, ia pun pergi. Sejak itu hanya Neni dan Biyoyo lah yang merawat ibunya. Ibunya kini stroke. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepada Nina. Karena kesusahan untuk bicara, Nina memberikan pulpen dan buku. Ibu Nina pun menulis kata minta maaf kepada Nina. Nina terharu dan meminta maaf juga kepada ibunya. Ia sangat menyesal dengan perbuatannya dulu. Keesokan harinya, Nina sangat bersedih karena melihat anaknya yang memiliki penyakit jantung dan mengalami pingsan di rumah ibunya. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan kalau keadaan Sasa sedang kritis dan membutuhkan donor jantung agar ia bisa hidup. Dan di rumah sakit itu ada seorang anak perempuan yang baru saja meninggal dunia. Kedua orang tuanya pun mendonorkan jantung anaknya kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan pihak rumah sakit memberikan donor jantung itu kepada keluarga Sasa. Nina sangat bahagia mendengar hal itu. Nina juga datang ke pemakaman anak perempuan itu yang bernama Intan. Nina berterima kasih kepada keluarga Intan. Terlihat ibunya Intan belum ikhlas untuk melepas kepergian Intan. Sebelum meninggalkan kuburan, ibunya meletakkan sebuah boneka kesayangan Intan di atas kuburan Intan. Setelah transplantasi jantung berhasil dilakukan, Nina kembali membawa anaknya ke rumah dan semenjak itu mulailah banyak kejadian yang aneh. Sasa pun sering memiliki imajinasi dan mulai banyak penampakan yang terlihat di rumah itu. Sasa berbicara sendiri dan seolah-olah ada yang mengajaknya bermain. Keesokan harinya, Neni meminta maaf kepada kakaknya karena memecahkan gelas yang dipegang oleh Nina yang ia lihat seperti darah. Neni mengatakan kepada kakaknya kalau ia benar-benar melihat darah pada minuman Nina. Neni juga bertanya kepada kakaknya mengapa dulu ia kabur dan meninggalkan ibu. Tapi Nina tidak mau menjawab. Saat sarapan, tiba-tiba Sasa mengambil makanan dari kulkas dan pergi ke kamar neneknya. Tapi anehnya, Sasa naik ke balkon dan memberikan makanan kepada seorang anak perempuan yang sangat menyeramkan. Nina akhirnya melihat Sasa dan marah kepada Sasa. Sasa menjelaskan kalau ia disuruh oleh temannya untuk naik ke atas balkon dan menyiapkan makanan itu. Dan jika tidak, maka temannya itu akan menyakiti sang nenek. Saat Biyoyo mencuci baju, ia terkejut di dalamnya ada boneka kelinci. Dan Bibi Yoyo tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya sosok anak perempuan yang membuat Biyoyo lari terbirit-birit. Nini melihat boneka itu dan teringat dengan Intan. Dan tidak lama kemudian, Neni langsung pergi ke rumah orang tua Intan karena ia berpikir kalau ini semua ada hubungannya dengan Intan. Sampai di rumah, Neni bertemu dengan orang tuanya Intan. Neni mengatakan kalau ia bersyukur dengan donor jantung itu. Tapi kini Neni menyadari kalau kini keluarganya selalu dihantui oleh sosok Intan. Ibu Intan tidak percaya, tapi Neni mengeluarkan boneka kelinci itu dan memberikan kepada ibunya Intan. Ibu Intan mengatakan kalau banyak yang memiliki boneka kelinci seperti itu. Dan secara tidak sengaja, Neni melihat foto Intan bersama ibunya. Neni sangat terkejut melihat foto itu.
Di rumah, Nina berbincang-bincang dengan anaknya. Tiba-tiba saja Sasa hilang entah kemana. Setelah mencari, akhirnya Nina menemukan Sasa di antara rimbunan pohon dan tergeletak di bawah tanah. Sasa pun dibawa ke rumah sakit. Di sana Neni mengatakan kalau arwah yang mengganggu mereka itu bukanlah arwah Intan. Karena di foto itu Neni melihat kalau rambut Intan mengembang, sedangkan kata Biyoyo rambut arwah anak itu berambut lurus. Di rumah sakit, dokter yang menangani Sasa adalah Dokter Riko, dan di sini mulai terungkap kalau Nina dulu pernah berpacaran dengan Dokter Riko. Pada saat Nina hamil di luar nikah, tapi Riko tidak mau bertanggung jawab. Keadaan itu membuat ibu Nina tidak menerima dan marah kepada Nina. Nina dan ibunya sering bertengkar dan Nina akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah. Riko bertanya apakah Sasa itu adalah anak mereka. Ternyata bukan. Sasa adalah anak hasil pernikahannya dengan suaminya yang sekarang. Dan setelah siuman, Nina dan Sasa diperbolehkan untuk pulang. Saat malamnya, Riko melihat dua suster yang masih ada di rumah sakit. Saat dokter Riko mendekati, ternyata itu adalah arwah anak perempuan yang mengakibatkan Riko jatuh dari tangga. Di malam harinya, di rumah ibu Nina sedang beristirahat. Kemudian ia dikejutkan dengan hadirnya sosok anak kecil yang mendekatinya. Ia mendekati kursi rodanya. Ia tidak menyadari kalau hantu anak kecil itu mengikutinya dan tiba-tiba kursi roda itu didorong dan mengakibatkan ibu Nina terjatuh dari tangga. Nini dan Nina melihat ibu mereka sudah meninggal dunia. Setelah kematian ibu, Nina mulai mendapatkan petunjuk. Di kamar ibunya, ia mendapat sebuah berkas perjanjian dengan sebuah panti asuhan. Dan ternyata dulu saat Nina hamil, ia sempat tidak sadarkan diri. Ibunya membawanya ke rumah sakit. Dan di saat terbangun, Nina melihat kandungannya sudah tidak ada. Ibunya mengatakan kalau Nina keguguran. Itu sangat membuat Nina bersedih, padahal bayinya sudah dilahirkan dan diberikan ke panti asuhan oleh sang ibu. Ibunya tidak mau menanggung malu karena anaknya hamil di luar nikah. Selama bertahun-tahun, Nina tidak mengetahui hal ini. Nina datang ke panti asuhan itu dan akhirnya ia mengetahui kalau anaknya ternyata bernama Nanda. Tapi Nanda sudah meninggal dunia. Nanda merupakan anak yang pendiam dan tidak terlalu bersosialisasi. Sehingga ia hanya bermain dengan boneka kelinci kesayangannya. Di panti asuhan itu, Nanda selalu dibuli oleh temannya. Suatu hari, teman-teman Nanda membuang bonekanya ke sungai. Nanda pergi dari panti asuhan itu dan mencari bonekanya serta ibu kandungnya. Tapi sayangnya di tengah jalan ia tak sengaja ditabrak oleh sebuah truk. Nina terpukul mendengarkan kisah kelam itu. Ia menyesal telah menelantarkan anaknya. Suami Nina yang sudah selesai bekerja di luar negeri akhirnya pulang ke Indonesia dan bertemu dengan Nina dan anaknya. Ia menyemangati istrinya. Dan di malam itu, teror Nanda semakin menjadi-jadi. Ia membawa Sasa ke suatu tempat. Mereka sadar kalau Sasa sudah hilang. Dan Nanda menyuruh Sasa untuk melompat dari atas balkon. Nina sangat terkejut melihat itu dan ia bisa menyelamatkan Sasa. Dan secara tiba-tiba, kaki Nina ditarik hingga membuatnya jatuh dari atas balkon. Nina dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Nina terlihat akrab dengan anak kandungnya. Ia seperti mengusap dan melihat arwah Nanda. Dan film pun berakhir. Untuk mendapatkan alur cerita film menarik lainnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.